Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Mubarak SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami ingin menjelaskan dan memaparkan materi kewajiban dan konsep-konsep terkait akuntansi. Bahasan pokok dimulai dari pendahuluan, definisi kewajiban, karakteristik kewajiban, subklasifikasi kewajiban dalam statement posisi keuangan, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban konsinyasi atau kewajiban bergantung, konsep-konsep kewajiban, relevansi dan contoh-contoh riset kewajiban, serta kesimpulan. Elemen financial statement selain aset dan ekuitas adalah kewajiban. Kewajiban merupakan salah satu elemen financial statement suatu perusahaan yang pada umumnya diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Bab ini akan membahas mengenai elemen financial statement, khususnya kewajiban. Pembahasan diawali dengan mendefinisikan kewajiban, karakteristik kewajiban, subklasifikasi kewajiban dalam financial statement, kewajiban jangka panjang, kewajiban konsinyasi, dan konsep-konsep terkait kewajiban yang meliputi konsep pengakuan, konsep pengukuran, dan konsep penilaian. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang pasti akan timbul dari keharusan sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai transaksi atau kejadian masa lalu. Kewajiban suatu perusahaan diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kewajiban juga mencakup kredit yang ditangguhkan yang bukan merupakan kewajiban tetapi diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Karakteristik kewajiban. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang cukup pasti, yang mengisyaratkan adanya suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain dengan jumlah rupiah yang telah ditentukan. Yang kedua, keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Keharusan ini mengacu pada waktu dan tanggal pelaporan raca mengenai sumber ekonomik yang harus dipenuhi. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Transaksi masa lalu yang menimbulkan keharusan sekarang. Sebagai contoh, perusahaan memperoleh pinjaman bank, atau adanya transaksi masa lalu yaitu penandatanganan kontrak. Keharusan yang sekarang berupa pengorbanan sumber ekonomi pada akhir periode akuntansi, atau berupa keharusan membayar pokok pinjaman dan bunga bank. Subklasifikasi kewajiban dalam statement posisi keuangan. Klasifikasi kewajiban menjadi kewajiban lancar dan tak lancar pada umumnya untuk memenuhi tujuan pelaporan informasi dalam statement posisi keuangan atau neraca. Berikut ini adalah penjelasan dari subklasifikasi kewajiban dalam statement posisi keuangan. Yang pertama, kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek atau current liabilities. Keterangannya, utang lancar dilunasi dengan menggunakan aset lancar atau dengan menimbulkan utang lancar lainnya. Contohnya, utang usaha atau dagang. Yang kedua, utang wesel. Yang ketiga, utang bunga. Keempat, utang pajak penghasilan. Dan yang kelima, utang gaji dan upah. Yang kedua, ada kewajiban tak lancar atau kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang pelunasannya dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Contohnya, utang wesel bank, utang obligasi, utang hipotek, utang sewa guna kapital. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban atau utang jangka pendek yang disebut sebagai kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan dapat terselesaikan dalam jangka waktu siklus normal perusahaan. Menurut PSAK nomor 1, kewajiban lancar adalah kewajiban yang jatuh temponya dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dari tanggal neraca. Kewajiban lancar terdiri dari kewajiban-kewajiban yang pembayarannya membutuhkan penggunaan aktiva lancar atau aset yang timbul karena pemerolehan barang-barang yang akan digunakan dalam siklus operasi perusahaan. Kebermanfaatan kewajiban jangka pendek. Klasifikasi kewajiban jangka pendek memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi bagi pemakai informasi atau pembuat keputusan bisnis. Nilai manfaat ini tergantung pada keterpautan dalam pembuatan keputusan, terutama terkait dengan tujuan yang ingin dicapai pengguna, dan kapan informasi dibutuhkan. Karena itu, data kewajiban jangka pendek tidak bisa berdiri sendiri, karena utang lancar sangat tergantung dengan data-data keuangan. Keputusan bisnis yang membutuhkan informasi kewajiban jangka pendek antara lain adalah keputusan untuk merekomendasikan pemberian kredit bagi para analisis kredit dalam rangka mempertimbangkan investasi yang terkait dengan analisis rasio-rasio likuiditas, baik rasio lancar maupun rasio quick. Pos-pos kewajiban jangka pendek. Adapun yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain, yang pertama, utang wesel, kedua utang dagang atau usaha, yang ketiga utang bunga, yang keempat utang pajak, yang kelima utang gaji, yang keenam biaya yang masih harus dibayarkan, dan yang ketujuh pendapatan diterima di muka. Kewajiban jangka panjang. Menurut Case-Law 2002, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban dengan jangka waktu yang melebihi 1 tahun dari tanggal neraca atau siklus operasi. Yang mana lebih lama, Barituan mengatakan bahwa utang jangka panjang digunakan untuk menunjukkan utang-utang yang pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktif lancar. Manfaatan kewajiban jangka panjang antara lainnya dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi modal suatu perusahaan, di mana dapat meningkatkan total aset baik dalam bentuk peralatan, proprietaritas, maupun investasi. Nah, secara umum, kebermanfaatan kewajiban jangka panjang ini bagi suatu entitas atau perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat menggunakan aset, dan yang kedua, bunga yang lebih rendah. Yang ketiga, dapat mengurangi jumlah pajak. Nah, pos-pos kewajiban jangka panjang adalah ada beberapa, yaitu yang pertama, utang obligasi atau bond payable, yang kedua, utang berhipotek yaitu mortgage loan payable, dan yang ketiga, utang sewa guna kapital atau capital license obligation. Yang keempat, perjanjian dengan pembayaran asuransi lainnya. Kewajiban kontingen. Kewajiban kontingen ini kewajiban yang belum pasti statusnya, namun jumlahnya sudah ada yang pasti.
yang ditaksir dan ada pun yang tidak dapat ditaksir. Yang dimana dimaksud dengan kontinen ini atau bergantung adalah suatu kondisi keadaan yang memang menunjukkan adanya ketidakpastian yang berkaitan dengan kebergantungan laba atau gain contingently, bergantungan rugi atau loss contingent. Nah, untuk pengakuan kewajiban kontingen ini menurut FASB, suatu kondisi atau serangkaian kejadian yang menunjukkan ketidakpastian yang berkaitan dengan kebergantungan rugi dapat memicu dengan timbulnya kewajiban. Pengakuan atas rugi potensial hanya dapat diakui saat ada kepastian mengenai kejadian tersebut. Terus kewajiban bergantung. Seperti contoh-contoh kewajiban kontingen adalah di mana piutang vessel, discontation atau discontent notes receivable, utang garansi service atau service warranty, utang pemberian hadiah atau utang perkiraan pengadilan, dan utang pengelolaan lingkungan atau pemulihan perencanaan lingkungan. Nah, kasus-kasus kewajiban kontingen atau kewajiban bergantung harus dijelaskan dalam pencatatan statement keuangan secara lebih rinci, yaitu dengan berkaitannya dengan penjelasan kasus dan potensi kerugian yang dialami oleh perusahaan. Baik, selanjutnya ada konsep-konsep kewajiban. Sebagaimana konsep-konsep dalam elemen statement keuangan lainnya, kewajiban memiliki konsep-konsep kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyusunan statement posisi keuangan. Berikut ini adalah konsep-konsep terkait dengan penyajian dan pelaporan kewajiban. Konsep pertama yaitu ada pengakuan kewajiban merupakan proses pencatatan secara formal untuk memasukkan item-item ke dalam laporan keuangan sebagai kewajiban pada saat pengakuan kewajiban. Yang pertama pada saat penandatanganan kontrak, yang kedua bersamaan dengan pengakuan biaya, yang ketiga bersamaan dengan pengakuan aset, yang terakhir pada saat akhir periode karena penggunaan aset akrual melalui proses penyesuaian. Lalu konsep yang kedua yaitu ada pengukuran kewajiban tahap KOS sebagai pengukur sumber ekonomi. Yang pertama ada tahap pengukuran, yang kedua tahap penelusuran, yang ketiga tahap pembebanan kependapatan. Lalu konsep yang terakhir yaitu ada penilaian kewajiban, proses di mana meletakkan jumlah rupiah pada pos-pos kewajiban dalam laporan neraca. Lalu selanjutnya ada pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang telah terjadi. Kaidah pengakuan kewajiban menunjukkan bahwa kewajiban telah mengikat sehingga dapat diakui atau dibukukan. KAM pada tahun 1990 menjelaskan mengenai kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu dengan adanya ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme, ketentuan substansi ekonomi transaksi, dan keterukuran nilai kewajiban. Yang kedua ada pengukuran kewajiban. Pengukuran yang paling efektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah dengan penghargaan kesepakatan dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi masa datang. Penghargaan kesepakatan suatu kewajiban mencerminkan nilai setara tunai atau nilai sekarang. Konsep dasar penghargaan berlaku untuk aset dan kewajiban, khususnya kewajiban jangka panjang. Lalu ada penilaian kewajiban. Penilaian kewajiban pada saat tertentu merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban dilunasi. Penilaian kewajiban mengacu pada penentuan nilai keseharusan sekarang pada setiap saat terjadinya kewajiban sampai dengan pelunasan kewajiban. Lalu ada pelunasan kewajiban. Pelunasan adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh entitas untuk memenuhi kewajiban pada saat tertentu. Lalu yang terakhir ada penyajian kewajiban. Penyajian disajikan dengan kewajiban jangka pendek terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kewajiban yang disajikan terlebih dahulu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan terlebih dahulu ketika terjadi likuidasi. Lalu selanjutnya ada relevasi dan contoh riset kewajiban. Yang pertama ada Sweeney pada tahun 1994. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis perjanjian utang yang menyatakan bahwa manajer lebih memiliki prosedur akuntansi yang meningkatkan laba berjalan dengan menggeser laba masa depan ke masa sekarang. Studi ini menganalisis pelanggaran perjanjian utang melalui perubahan metode akuntansi seperti metode depresiasi, metode LIFO atau FIFO, perubahan ekonomi aktiva, dan alokasi biaya overhead. Lalu yang kedua ada Dichev dan Skinner pada tahun 2002. Penelitian ini menganalisis pengelolaan rasio kovenan dalam perjanjian pinjaman. Rasio kovenan diukur dengan current ratio dan covenant slant. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan berusaha memelihara rasio kovenan agar tidak terjadi pelanggaran, terutama di kuartal awal. Hal ini sejalan dengan hipotesis debt covenant dan asumsi PAT bahwa manajer akan bekerja keras ketika terjadi biaya kegagalan tinggi. Lalu yang terakhir ada Hartika dan Rahman pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah beban pajak dan perjanjian utang memengaruhi harga transfer. Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory. Jenis data penelitian data berupa data sekunder yaitu statement keuangan perusahaan, pemanufakturan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai 2017. Kesimpulannya, kewajiban merupakan bagian penting dalam menjalankan bisnis. Memahami dan memenuhi kewajiban dapat membantu bisnis berjalan dengan lancar, terhindar dari masalah hukum, dan membangun reputasi yang baik. Memenuhi kewajiban dapat membantu bisnis mencapai kesuksesan dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian kurang lebihnya presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.